Selamat datang dalam acara Indonesia's Beautiful Woman 2020-2021 persembahan dari High End Magazine. Ya hadirin sekalian, kecantikan itu tidak hanya diukur dari penampilan fisik saja, tetapi juga dari inner beauty yang dimiliki oleh setiap wanita. Maka dari itu kami menyebut inner beauty tersebut dengan beautiful spirit. Indonesia's Beautiful Woman merupakan acara penghargaan untuk para perempuan Indonesia yang tidak hanya cantik saja, namun juga inspiratif dan tentunya kami percaya karena bisa saling support untuk memperdayakan wanita. Baiklah, dan dengan mengangkat tema Embracing Womanhood, di mana kami berharap para wanita akan semakin kuat dan dapat bekerja sama, saling tolong menolong dan juga untuk mencapai potensi terbaik mereka terutama ketika berjuang di masa pandemi seperti sekarang ini. Karena itu hadirlah Indonesia's Beautiful Woman 2020 dan juga 2021 yang terasa spesial sekali karena bertepatan dengan ulang tahun High End Magazine yang ke-13. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah? Terima kasih. Tahun 2021 ini kami telah memberikan apresiasi kepada perempuan-perempuan cantik Indonesia, di mana yang sudah memberikan inspirasi selama 10 tahun berturut-turut sejak tahun 2012. Dan untuk rangkaian acara kita pada hari ini sungguh luar biasa sekali karena nanti akan ada talk show dengan mengangkat tema Woman Empower Woman, IBW Awarding serta trunk show oleh Vera Kebaya dengan menggunakan koleksi perhiasan dari Adele Jewelry. Dan tak lupa kami informasikan juga kepada para tamu undangan sekalian bahwa di penghujung acara nanti nih kami akan memilih 2 orang pemenang Best Dress. Jadi akan ada kategori Best Dress hari ini di mana pemenangnya akan mendapatkan hadiah yang sangat menarik sekali. Jadi kalau sudah tampilnya on, cantik-cantik semuanya. Kalau saya lihat dari sini saya bingung loh, saya mau pilih yang mana, cantik semuanya. Jadi nanti kita lihat ya di akhir acara siapakah yang akan memenangkan kategori Best Dress hari ini. Dan tidak lupa juga kami ingatkan untuk para hadirin sekalian, silahkan foto-foto yang banyak, selfie-selfie yang banyak, langsung di tag ya ke @highendmagazine. Jangan lupa hashtagnya HighEndIBW 2021. Oke, dan sebelum kita memulai acara hari ini, hadirin sekalian, ingin sekali saya dan juga segenap kru di sini mengucapkan selamat datang kepada para tamu-tamu spesial yang sudah ada di sini. Di mana di kesempatan yang luar biasa ini menyempatkan diri untuk hadir, mari kita berikan salam selamat datang kepada Ibu Liliana Tanusudibio selaku Eksekutif Chairwoman dan Komisaris MNC Group. Ibu Lysia Jessica selaku Editor-in-Chief of High End Magazine. Bapak Gilang Widya Pramana dan Ibu Shandi Purnamasari selaku founder MS Glow. Ibu Liana Surya selaku Private Manager Adele Jewelry. Ibu Vera Anggraini selaku desainer dan founder dari Vera Kebaya. Lalu juga seluruh penerima penghargaan Indonesia's Beautiful Woman 2020 dan 2021 hari ini. Baik hadirin sekalian, sebelum kami memulai acara pada hari ini, ingin sekali rasanya saya meminta sedikit kesempatan nih kepada Ibu Liliana Tanusudibio untuk memberikan sedikit kata sambutannya. Waktu dan tempat kami persilahkan Ibu. Saya di sini aja ya. Oke. Selamat siang semuanya. Iya, selamat siang. Pertama-tama marilah kita mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kasih-Nya kita semua di sini dalam keadaan baik semuanya. Terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu, ya semua beautiful woman here yang ada di sini atas kedatangannya ya. Adapun IBW tadi sudah dijelaskan bahwa IBW ini Indonesian Beautiful Woman yang kita sudah lakukan setiap tahun. Yaitu apresiasi kita kepada perempuan-perempuan tidak hanya cantik, tapi kita juga melihat perempuan-perempuan itu berprestasi, ya. Jadi itu yang kita lakukan untuk memberikan semangat kepada perempuan-perempuan yang mempunyai prestasi. Nah, kenapa hari ini kita lakukan ada 2 tahun berturut-turut? Karena kita tahu bahwa ada pandemi yang mana kita tidak bisa tahun lalu ini mengadakannya, jadi kita mengadakannya hari ini 2 tahun berturut-turut ya. Terus kita tahu juga bahwa temanya Embracing Womanhood yang mana kita semua tahu bahwa gathering perempuan-perempuan yang mempunyai potensi. Itu kita sama-sama bergandengan tangan, kita sama-sama support satu dengan yang lain
untuk kita selalu memberikan semangat ya, membangun, terutama di masa pandemi ini. Kita tahu bahwa masa pandemi ini sulit untuk dilakukan ya, dilaluin. Kalau kita bersama-sama bergandengan tangan, itu tidak ada kata sulit ya, dan semuanya menjadi baik ya. Terus terima kasih kepada para sponsor tentunya yang hari ini dari MS Glow, Adel, dari mana lagi itu ya? Ada Vera Kebaya juga. Ada Vera Kebaya ada gitu ya. Tribuke. Ada Tribuke juga. Terima kasih atas dukungannya ya. Dan saya mengucapkan sekali lagi selamat kepada para perempuan yang cantik dan mempunyai potensi ini. Terus lakukan yang terbaik, kita bekerja melakukannya segala sesuatu untuk kebaikan. Bukan untuk diri kita sendiri ya, tapi juga kita bisa bermanfaat bagi orang-orang di sekeliling kita. Terutama untuk nusa dan bangsa. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Ibu Liliana untuk kata sambutannya yang sungguh memberikan semangat ya untuk para wanita Indonesia. Baiklah hadirin sekalian, kalau begitu sebelum kita memasuki acara inti kita pada hari ini, bagaimana agar lebih semangat lagi kalau kita lihat yang indah-indah, yang cantik-cantik. Dan setelah ini kami akan mengajak Anda para hadirin sekalian untuk langsung menyaksikan sebuah pertunjukan trunk show di mana akan ada beberapa model yang akan mengenakan special collection persembahan dari Vera Anggraini, desainer ternama Indonesia yang memiliki signature kebaya yang elegan dan juga cantik. Selain cantik dalam balutan kebaya Indonesia yang elegan dari Vera Kebaya, para model juga akan mengenakan perhiasan persembahan dari Adel Jewelry. Oleh karena itu mari kita berikan sambutan yang meriah, tepuk tangan yang meriah. Dan kita akan bersama-sama menyaksikan trunk show by Vera Kebaya dan Adel Jewelry.
Oke. Wow, boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi hadirin sekalian. Itu dia tadi persembahan yang cantik, anggun dan juga elegan dari Vera Kebaya dan juga Adele Jewelry. Dan untuk hadirin sekalian, ibu-ibu yang ada di sini, kalau tadi sudah lirik-lirik ya, perhiasannya cantik sekali dari Adele. Wah, kalau tertarik langsung saja ibu ya, karena hadirin sekalian ibu-ibu yang ada di sini bisa mendapatkannya langsung di store Adele Jewelry yang ada di Plaza Indonesia, Lipo Mall Puri, Mall Kelapa Gading, Sumarekon Mall Bekasi, Trans Studio Mall Bandung, Mall Atom, serta Galaxy Mall Surabaya, dan Anda juga dapat mendapatkannya secara online. Dan hadirin sekalian, seperti biasanya ya, setiap tahunnya itu Indonesia Beautiful Woman itu dihadirkan oleh High End Magazine dengan tema yang berbeda-beda setiap tahunnya. Jadi tidak pernah sama, selalu mengangkat tema-tema yang luar biasa. Apalagi bersangkutan dengan wanita-wanita hebat yang ada di Indonesia. High End Magazine akan memberikan penghargaan untuk 21 perempuan-perempuan cantik Indonesia yang sangat inspiratif sekali. Dan tentunya tema yang diangkat tahun ini yaitu Embracing Womanhood. Dan seperti yang kita ketahui bahwa pandemi yang ada sejak tahun lalu itu sangat-sangat merubah kehidupan kita semuanya. Mulai dari segala lapisan masyarakat dan tentunya segala aspek, baik sosial, lalu juga ekonomi, pendidikan dan lain sebagainya. Namun hadirin sekalian, Anda tidak sendiri menghadapi permasalahan pandemik ini. Karena terdapat banyak sekali wanita hebat dengan semangat yang tinggi yang ikut bekerja sama dan juga berkontribusi untuk mendukung sesama wanita di Indonesia. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk para wanita hebat di seluruh Indonesia. Terima kasih. Baiklah, dan selanjutnya kita akan langsung masuk ke acara yang ditunggu-tunggu yaitu Indonesia's Beautiful Woman 2020-2021. Dan dalam awarding kali ini kami akan membaginya menjadi 2 sesi, di mana pada sesi pertama akan diserahkan penghargaan Indonesia's Beautiful Woman 2020. Pada sesi kedua akan diserahkan penghargaan Indonesia's Beautiful Woman 2021. Baik hadirin sekalian yang terhormat, langsung saja kita mulai acara penganugerahan kepada 11 wanita cantik peraih penghargaan Indonesia's Beautiful Woman 2020 pilihan High End Magazine. Mari kita bersama-sama saksikan VT berikut ini. Asmara Abigail. Asmara Abigail seorang aktris film dan teater penerima Piala Citra yang juga merangkap sebagai model dan penari. Ia telah terlibat dalam beberapa film Indonesia populer seperti Pengabdi Setan dan Gundala. Jennifer Lovenia. Sebagai generasi ketiga penerus bisnis perhiasan keluarganya, Jennifer Lovenia saat ini berperan sebagai marketing director dari Adele Jewelry yang menyasar pangsa anak muda dari konsep, desain, dan materialnya. Julie Bunara. Entrepreneur asal Bandung, Julie Bunara memiliki usaha di berbagai bidang termasuk F&B seperti Narapa, catering makanan sehat dan juga fashion. Selain sibuk mengurus bisnisnya, Julie selalu menjalankan gaya hidup yang sehat. Baru-baru ini ia terjun ke dunia musik dengan mengeluarkan single lagu rohani. Kelly Tandiono. Sebagai model, aktris dan aktivis, Kelly Tandiono selalu disibukkan oleh berbagai macam kegiatan. Namun ia tidak pernah lupa meluangkan waktu untuk berolahraga, bahkan sampai berlatih untuk mengikuti triathlon. Michelle Kusnadi. Michelle Kusnadi adalah seorang ibu dari 2 anak yang juga merupakan seorang influencer dan juga seorang pengusaha. Menurutnya motivasinya dalam menjalankan hidup datang dari dirinya sendiri dan juga kedua orang anaknya.
Princess Megonondo, Miss Indonesia 2019. Princess Megonondo sekarang sedang melanjutkan studi internasional bisnis. Menurutnya pengalaman yang ia dapatkan dari Miss Indonesia dijadikannya sebagai bekal berharga dalam hidupnya. Renata Muluk. Sebagai salah satu juri MasterChef Indonesia, Renata Muluk kerap menjadi perhatian, salah satunya karena memiliki mimik muka yang dinilai tegas tetapi tetap mempesona saat memberikan penilaian di acara tersebut. Rosa dikenal sebagai salah satu penyanyi wanita terbaik Indonesia yang juga merupakan juri Indonesian Idol. Saat ini ia merambah pasar musik Korea dengan menelurkan lagu berbahasa Korea, The Heart You Hurt, yang merupakan terjemahan dari lagunya yang berjudul Hati Yang Kau Sakiti. Sandi Purnamasari. Founder MS Go, Sandi Purnamasari adalah bukti nyata bahwa kerja keras akan membuahkan hasil yang manis. Bersama dengan suami tercintanya, ia juga memiliki usaha-usaha di bidang lain seperti J99 Corp, Cosmemas, Juragan 99 Trans, Juragan 99 Garment, dan J99 Aviation. Vera Anggreni memiliki fashion brand tradisional kenamaan Vera Kebaya. Vera Anggreni telah membuktikan bahwa kebaya adalah cara terbaik mempresentasikan identitas perempuan Indonesia yang cantik dan anggun. Yura Yunita. Penyanyi wanita Yura Yunita saat ini sedang menjalankan perannya sebagai juri The Voice Kids Indonesia dan juga baru saja merilis single terbarunya yang berjudul Tenang. Ya, boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah hadirin sekalian, dan itulah mereka, para wanita hebat yang berhasil mendapatkan penghargaan Indonesia's Beautiful Woman 2020. Langsung saja kami panggil dan kami minta kesediaannya untuk naik ke atas panggung. Asmara Abigail, Jennifer Lovenia, Julie Bunara, Kelly Tandiono, Michelle Kusnadi, Princess Megonondo, Renata Muluk, Rosa, Sandi Purnamasari, Vera Anggreni, Yura Yunita. Dan untuk yang berhalangan hadir, apabila ada perwakilannya, kami minta kesediaannya juga untuk mewakili, untuk naik ke atas panggung. Boleh sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah hadirin sekalian. Ini dia wanita-wanita hebat yang sangat menginspirasi. Dan tentunya kami berharap mereka akan terus menginspirasi seluruh wanita Indonesia. Baik, untuk para penerima penghargaan kami minta untuk tetap keep social distance-nya, jaraknya. Iya, kami minta untuk jaga jarak sedikit. Oke, mungkin sambil disantai agak ini ya, kita ini lencang setengah pinggang ya. Jadi biar ada jarak. Oke, baiklah, dan ini dia wanita-wanita cantik yang sungguh luar biasa, di mana mereka akan mendapatkan penghargaan dari HN. Dan kami mengundang Ibu Liliana Tamsudibyo, kami minta kesediaan untuk naik atas panggung untuk menyerahkan piala dan juga buke bunga kepada para penerima penghargaan hari ini.
penerima penghargaan Indonesia's Beautiful Woman 2020. Dan kami minta kesediaan dari Ibu Liliana untuk berfoto bersama. Ya, untuk rekan-rekan media, sudah? Baik, terima kasih. Kepada Ibu Liliana Nasution, kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk. Terima kasih Ibu. Wow, sungguh cantik ya memang ya. Tidak hanya cantik dari luar, tapi cantik dari dalam juga para penerima penghargaan ini. Wow, luar biasa sekali. Silakan untuk kembali ke tempat duduk. Para penerima penghargaan hari ini, wow. Benar-benar wanita-wanita yang sangat inspiratif sekali. Kalau tadi kita sudah bersama-sama menyaksikan penyerahan piala dan juga buke bunga untuk para pemenang kategori Indonesia's Beautiful Woman 2020. Dan setelah ini kami akan bersama-sama mengajak Anda semua yang ada di sini untuk menyaksikan sebuah tayangan dari Asmara Abigail dan Renata Muluk. Magazine, saya Asmara Abigail. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para pembaca dan seluruh redaksi High End Magazine karena telah memilih saya menjadi salah satu penerima award Indonesia's Beautiful Woman 2020. Semoga award ini bisa terus memotivasi saya untuk bekerja dan berkarya lebih jauh lagi dalam negeri dan juga dalam skala internasional. Terima kasih banyak, terus berkarya dan tetap semangat. Halo pembaca High End Magazine dan pemirsa RCTI Plus. Saya Renata Muluk dan sebelumnya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya tidak bisa ikut hadir secara langsung karena ada tugas di dapur yang tidak bisa ditinggal. Dengan ini saya mau mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang telah diberikan kepada saya sebagai salah satu penerima penghargaan Indonesia's Beautiful Woman Awards 2020. Melalui penghargaan ini semoga dapat menjadi motivasi saya dan perempuan-perempuan yang lain di Indonesia untuk terus bekerja dan terus berkarya di bidangnya. Dan tentunya di sini juga akan ada beberapa speaker yang kami undang untuk join naik ke atas panggung untuk berbincang-bincang bersama dengan saya dan juga hadirin sekalian di sini. Mari kita undang bersama-sama Ibu Krisdayanti, Ibu Sheni Purnamasari, founder dari MS Glow, Tiara Andini, Ibu Liana Surya selaku Private Manager Adele Jewelry. Kami minta kesediaan untuk naik ke atas panggung. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah hadirin sekalian. Di sini nih bangga sekali ya saya ya, karena saya bisa duduk di sini bersama dengan wanita-wanita hebat dan juga inspiratif nih. Siapa tahu ketularan hebatnya, amin. Jadi seneng banget loh bener-bener. Dan selanjutnya nih kita akan berbincang-bincang langsung ya dengan wanita-wanita hebat. Saya tuh bingung loh kalau misalnya hebat semua nih kayaknya, aduh gimana ya mau nanya dari yang mana, semuanya pengen saya tanya. Oke kalau gitu mungkin sekarang saya ingin bertanya kepada Ibu Shandi. Ibu Shandi, wow cantik sekali ya. Walaupun pakai masker auranya terpancar ya Bu. Pasti rajin pakai MS Glow. Sudah pasti karena dia. Beliau ownernya Dea Amelia. Oke. Bagaimana Ibu, kabar Ibu dan sibuk apa sih Bu di tengah pandemik seperti sekarang ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah di tengah pandemi ini kita produktif sekali, terus berinovasi, terus adaptif terhadap keadaan pandemi ya, gitu sehingga perusahaan kita terus bisa berkembang. Oke, lalu Bu boleh nggak sih bagi-bagi tips nih Bu ya, beauty rutin nih Bu, beauty rutin yang harus dilakukan oleh para wanita agar tetap tampil cantik ya, walau dalam keadaan pandemi seperti ini di rumah saja tapi harus tetap glowing Bu. Iya, selama pandemi ini kita mungkin banyak meluangkan waktu di rumah. Tipsnya yang pertama kita tetap harus pakai sunscreen. Karena walaupun event kita di rumah, kita butuh sunscreen untuk melindungi kulit. Terus juga kita harus olahraga. Karena mungkin banyak banget yang di rumah, terus akhirnya kita makannya sembarangan gitu kan. Jadi untuk jaga badan kita harus tetap olahraga. Itu sih tipsnya. Jadi tetap harus menjaga penampilan wajah dan juga tubuh ya Bu, agar tetap tampil maksimal. Pastinya kita harus menemukan produk yang tepat. Yaitu MS Glow. MS Glow. Oke, kita berikan tepuk tangan yang meriah ya. Baik hadirin sekalian. Selanjutnya saya ingin bertanya lagi kepada Mbak Kade. Aku biar akrab boleh ya panggil Mimi atau panggil Mbak Kade? Boleh Mimi, boleh Kade, aku boleh. Aku berasa Aurel ya kan panggil Mimi. Aduh seneng pokoknya di antara semua Indonesian Beautiful Woman ini. Benar-benar kalau tadi dibilang bingung nanya semuanya hebat. Saya pikir semuanya ini karena kami diberikan kesempatan. Semakin banyak perempuan mau berpartisipasi,
dalam setiap pembangunan pasti itu akan ada kesempatannya gitu. Benar sekali. Yang penting mau berusaha dan berkarya ya Mimi ya, benar ya? Betul. Baiklah, lalu nah ini penasaran banget nih. Ini seputar topik ibu-ibu ya Mi ya? Ibu banget, ibu banget. Oke. Nih seperti apa sih Mi di keadaan di dalam rumah nih ya? Pada saat pandemi kan anak-anak otomatis sekolah online, lebih sering di dalam rumah. Nah ada gak sih tips dari Mimi atau mungkin boleh diceritain sedikit nih. Amora gimana nih sama Kellen kalau di rumah selama pandemi? Udah mulai bosan belum nih? Sebetulnya setahun mereka udah lewati ya. Jadi proses pembelajaran jarak jauh ini justru membuat mereka jadi lebih tanggung jawab untuk mendeliver semua tugas-tugasnya. Karena mereka seperti diperhatikan approaching satu dengan gurunya. Kalau saya lihat positifnya itu. Jadi guru yang walaupun tidak melihat secara detail teknis belajar anak saat di depan komputer, tapi anak-anak merasa justru diperhatikan secara personal, satu demi satu. Itu yang saya lihat positifnya. Banyak di antara teman anak-anak saya yang justru monitornya itu diarahkan ke tembok, ke ini karena mungkin antara boring atau mungkin kalau di absen, Nadia cuman tunjuk tangan jarinya aja yang kelihatan, mungkin yang seperti itu. Jadi karakter anak-anak tuh sangat-sangat beragam di situ. Tapi saya melihat positifnya lagi adalah bagaimana keterlibatan orang tua. Ya kan, ada yang darah tinggi, ada yang juga merasa dilibatkan, tapi juga ada yang seperti saya jadi kebagian ikut belajar. Jadi di tengah meeting, di tengah rapat dengar pendapat dengan mitra-mitra kami seperti kementerian, saya kadang juga harus googling untuk mencari jawaban yang tepat. Anak-anak ini nggak bisa ditunda. Mami now. Sekarang juga harus tetap jawab. ya Mi ya, anak-anak harus nomor satu ya Mi. Walaupun lagi tugas tetap anak-anak ada, diintip dulu ya, ada apa ini gitu ya Mi ya. Gitu. Jadi memang semuanya dalam pandemi ini nggak ada yang nggak punya pengalaman ya. Semuanya punya pengalaman yang benar-benar istimewa gitu ya. Menjadi adaptif memang menjadikan kita mudah untuk mengarungi segala perubahan. Tapi sejauh kita memiliki value atau akar, jangan pernah takut kita kehilangan arah. Mudah-mudahan anak-anak ini dengan wacana dari pemerintah nanti di bulan Juli untuk mulai pembelajaran langsung tatap muka, mudah-mudahan tidak mundur lagi, anak-anak bisa mulai merasakan pembelajaran yang baru. Dan saya terus tekankan kepada putra-putri kita semua bahwa mereka ini adalah generasi yang istimewa. Mereka bisa merasakan satu situasi pandemi yang nggak pernah mungkin dialami oleh zaman-zaman saya dulu. Jadi mereka jauh lebih struggle, saya pikir gitu. Ya semoga saja dengan adanya pandemi ini juga bisa menghasilkan anak-anak yang kuat ya Mi nanti ke depannya ya Mi. Amin. Semoga nanti generasi penerus ini, generasi anak-anak sekarang ini jadi tumbuh menjadi anak-anak yang luar biasa, yang kuat lagi. Oke, baiklah. Kalau kita sudah berbicara tadi kan seputar tips-tips untuk merawat kulit wajah, tubuh, lalu juga permasalahan ibu rumah tangga ya Mi ya. Nah pasti tadi hadirin sekalian sudah lihat Trunk Show, melihat ada yang klip-klip, bahkan yang saya pakai ini klip-klip semua sampai ke kalung-kalung juga. Pasti penasaran dong ya, kira-kira apa sih, model apakah itu? Langsung saja kita tanya ya kepada Ibu Liana Surya selaku Private Manager Adel Jewelry. Halo Ibu. Halo. Oke. Apa kabar Ibu cantik? Baik Kak. Kabar baik. Wow, Ibu tadi kalau misalnya saya ikut melihat nih ya Bu ya, bahwa yang dibawakan, perhiasan yang dibawakan oleh para model tadi sungguh cantik-cantik sekali Bu. Nah ini saya penasaran deh, kalau untuk tahun 2021 ini tuh sebenarnya model apa sih Bu yang lagi hits kalau kata anak muda zaman sekarang? Iya tadi di Trunk Show Adel Jewelry juga mempersembahkan koleksi fashion collection terbaru. Nah ini kita memiliki banyak konsep di mana banyak model yang bisa di mix and match ya. Tadi kita tunjukkan dengan pagelaran dengan kebaya dari Vera Kebaya juga. Nah ini banyak tren-tren yang kita gunakan itu salah satunya itu di bagian anting. Tadi juga banyak diperlihatkan bahwa anting-anting sekarang lagi tren itu yang lebih ornamennya itu bentuknya panjang. Karena tadi untuk menunjang penampilan wanita khususnya ya yang ingin tampil lebih stand out. Nah ini peranan penting dari
model antingnya juga. Lalu untuk kalung, nah kalung khususnya di Adele Jewelry kita memiliki konsep-konsep yang juga bisa terlihat glam, tapi bisa juga digunakan untuk keseharian. Mungkin kita nanti saat meeting, mungkin kan kita para wanita banyak aktivitas lainnya. Nah itu bisa di mix and match karena produk-produk yang Adele Jewelry tadi tampilkan merupakan produk yang bisa di two in one, bisa di mix and match. Jadi bisa di berbagai acara dan kesempatan para wanita gunakan tentunya untuk mempercantik penampilannya. Oke, lalu Bu, sebenarnya apa sih membedakan nih ya Adele Jewelry dengan perhiasan-perhiasan lainnya nih? Iya, nah kebetulan Adele Jewelry ini kita merupakan brand perhiasan, yaitu brand perhiasan yang kita fokus untuk menciptakan seni keindahan perhiasan yang tentunya memiliki konsep dan juga nilai tambah. Nah, salah satu terobosan dan juga tren yang Adele Jewelry bawa di 2021 ini kita memiliki konsep yang namanya ini koleksinya Rose d'Amour. Nah, Rose d'Amour ini kita memiliki kelebihan atau nilai tambah itu diamond ini bisa terlihat 2 kali lipat lebih besar. Nah, karena biasanya para wanita ini senang sekali untuk memiliki perhiasan yang jauh lebih besar, jauh lebih terlihat ya. Benar sekali Bu. Betul, nah jadi kita memiliki konsep terbaru sehingga diamond ini bisa terlihat 2 kali lipat lebih besar. Jadi contohnya kalau kita memakai diamond itu 1 karat tapi dengan konsep Rose d'Amour ini bisa terlihat 2 karat dan juga harga setengahnya. Jadi sangat valuable. Dan juga selain itu di Adele Jewelry kita juga memiliki branded diamond. Nah ini salah satu kelebihan dari Adele Jewelry di mana kita memiliki solitaire collection diamond. Nah ini memiliki double certificate. Jadi tidak hanya dilengkapi dari segi kualitas dari GIA. Nah ini kita lengkapi dari segi keindahan diamondnya. Jadi kita pastikan diamond dari Adele Jewelry ini memiliki tingkat keindahan yang tinggi. Jadi nggak hanya dari segi kualitasnya tapi juga dari segi keindahannya khususnya untuk para wanita Indonesia semakin berkilau tentunya dengan perhiasan dari Adele Jewelry. Terlihatnya 4 tapi hanya 2. Wah, luar biasa sekali. Itu dia tadi kita sudah membahas sedikit mengenai perhiasan yang kita saksikan tadi pada saat trunk show. Dan sekarang ini bagaimana kita membahas yang apa ya? Yang lebih serius sedikit boleh ya ibu-ibu di sini ya. Oke, jadi kalau kita berbicara mengenai pandemi nih, lagi-lagi pandemi ya. Pandemi ini pastikan sangat-sangat berpengaruh sekali. Baik dari segala aspek ya, mulai dari seperti saya katakan tadi, ada pendidikan, ekonomi, sosial dan lain sebagainya. Nah kalau di mata Mimi, Mbak Shandi, Tiara dan juga Ibu Liana itu bagaimana sih atau apa sih yang bisa dilakukan sebagai sesama wanita nih ya untuk nge-push powernya. Jadi lebih di-push lagi, lebih di-push lagi para wanita itu agar lebih semangat. Jadi enggak ngedrop loyo, biasanya kan langsung aduh ini gimana ya. Mungkin yang punya usaha ya Ibu Sandi ya banyak sekali yang mungkin berusaha tapi terhalang pandemi yang sudah berasa aduh kayaknya udah gak bisa dilanjutkan lagi. Nah ada gak sih yang ingin disampaikan atau mungkin tips-tips atau apapun juga yang mungkin bisa dibagi atau di-share kepada para wanita-wanita Indonesia nih dalam menghadapi pandemi ini. Dari sisi generasi milenial nih, anak-anak muda. Gimana nih Tiara nih? Z ini. Oke. Oh Z. Jadi menurut pengalaman aku ya mungkin di masa pandemi ini di posisi aku sebagai penyanyi dan public figure pastinya aku mau survive gitu kan di tengah pandemi seperti ini. Dan salah satu contohnya dengan aku tetap berkarya dari rumah bisa. Tapi sesuai kemampuan kita juga mungkin kalau contohnya aku penyanyi. Kalau di rumah aja mungkin aku bisa latihan nyanyi. Aku bisa cover lagu. Jadi mungkin kalau penyanyi kita bisa cover lagu. Kalau masak kita bisa tutorial masak terus kita upload. Atau kita juga mau bikin bisnis juga gitu kan. Kalau misal kita suka pakaian, kita bisa desain-desain, terus kita bisa share di sosial media. Maksudnya untuk sekarang
sebenarnya kalau kita mau berusaha banyak sekali change, banyak sekali kesempatan gitu di tengah pandemi seperti ini. Luar biasa sekali, dan Tiara ini sungguh hebat sekali ya, karena selalu memberikan dan juga membawa vibes yang positif nih. Karena dimanapun dia selalu membuat orang tuh bahagia, tertawa. Tapi nggak apa-apa, itu cara kamu untuk memberikan apa ya, semangat, Iya. menebarkan senyum kepada orang-orang seperti itu. Keren banget loh Tiara. Tapi nggak apa-apa, itu keren banget loh Tiara, karena kamu tuh memberikan vibe yang positif sekali. Dimana kamu membuat orang-orang di sekitaran kamu itu bahagia, jadi semangat. Oke, selanjutnya mungkin dari Ibu Liana. Bagaimana tanggapan dari Ibu? Iya, jadi memang selama pandemi ini kita juga, karena Adele Jewelry ini merupakan luxury brand, jadi kita juga pasti struggling, tapi kita selama 2020 kemarin kita juga banyak melakukan inovasi-inovasi baru, khususnya juga di segi online ya, karena sempat juga kan mall ini juga tutup. Nah, kita banyak melakukan inovasi dari segi online dan juga kita terus bergerak dan juga tetap memberikan pelayanan yang konsisten kepada seluruh customer Adele Jewelry. Nah, ini yang konsisten dan juga tentunya pelayanan yang sangat hangat. Nah, ini kita selalu jaga di Adele Jewelry ini kepada seluruh customer sehingga bisa menerima pelayanan yang baik dan juga kita memberikan service dan juga sampai yang terdetail dari segi produknya, kualitas dan segala halnya sehingga barang yang dibeli juga customer merasa puas gitu. Oke, jadi salah satu bentuk untuk memberikan semangat pada para wanita juga seperti itu ya, agar membeli barang yang membuat dia puas, otomatis juga meningkatkan rasa kebahagiaan juga ya Bu ya. Iya, self love ya. Iya benar Betul. banget. Oke, baik. Kalau boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah hadirin sekalian untuk Ibu Liana. Dan selanjutnya ingin bertanya dengan Ibu Shandi yang cantik di sini. Nah, kalau Ibu Shandi ini saya tahu banget nih. Jadi Ibu Shandi ini melakukan beberapa kegiatan sosial ya Bu ya di masa pandemi. Boleh diceritakan Bu? Kemarin kita akhir tahun, terus awal tahun kan kemarin banyak banget bencana alam. Jadi kita bikin yang namanya J99 Foundation, di mana kita membentuk suatu tim yang kita harus turun langsung ke tempat bencana ketika kita tahu pertama kali ada bencana. Jadi kemarin di awal tahun ini kita datang ke Kalimantan, terus kita kemarin juga ke Malang, terus ke NTT juga gempa. Jadi saat pandemi, saat bencana kemarin kita langsung datang ke lokasi. Terus untuk pandemi, awal-awal pandemi juga kita kemarin ada bagi-bagi hand sanitizer, terus kita juga menyediakan alkes di mana kita mengirim ke rumah sakit yang ada di Indonesia. Dan sampai sekarang pun kita juga mengirim ke tempat-tempat yang membutuhkan. Masih terus mendistribusikan terus mendistribusikan ya Bu Sandi ya? Iya. Ke tempat-tempat yang membutuhkan dan mungkin sulit untuk terjangkau juga. Wow, keren. Luar biasa sekali ya hadirin sekali. Kita berikan tepuk tangan meriah dong untuk Ibu Sandi. Dan itu dia tadi jiwa sosialnya luar biasa. Nah, pertanyaan terakhir nih ya, langsung saja untuk semuanya ya biar adil ya. Sebenarnya seperti apa sih sosok Kartini? Mulai dari Mimi, singkat aja Mi. Jadi saya merasa bersyukur tidak saja dilahirkan sebagai perempuan seperti tema yang kita angkat hari ini, embracing womanhood. Artinya kita merangkul sesama kaum perempuan, kita berikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk wanita untuk ikut berpartisipasi. Kadang perempuan masih ada sampai sekarang, itu saya juga gemes. Artinya kehadiran saya sebagai wakil rakyat. Saya baru tahu ternyata memang 30% kuota wanita itu belum sampai. Ternyata sekarang itu baru 20% kuota perempuan. Jadi kami mengharapkan sekali semakin banyak perempuan yang mau terjun ke politik, semakin mau berjuang untuk memberikan kontribusinya dalam bentuk apapun untuk bangsa dan negara. Jadi sosok seorang Kartini itu bagi Mimi adalah seorang wanita yang bisa menjadi inspirasi dan bisa menjadi panutan ya Mi untuk wanita-wanita Indonesia saat ini ya Mi ya? Iya, mau berpartisipasi di semua bidang. Luar biasa sekali. Baiklah, nah kalau dari Ibu Sandi Bu, boleh Ibu singkat saja apa sih pandangan atau sosok seorang Kartini di mata Ibu? Sosok yang luar biasa karena beliau perempuan-perempuan di Indonesia tentunya kita punya ruang untuk berkarya dan berdaya. Dan perempuan bisa menjadi apa yang kita mau. Jadi kita mau jadi penyanyi, mau jadi pengusaha, kita bisa apapun yang kita mau. Sehingga kita harus memanfaatkan ini dengan merangkul sama perempuan sehingga kita bisa bermanfaat
buat sesama. Oke, jadi lebih bisa mengekspresikan diri juga ya Bu ya. Oke, nah kalau dari Tiara bagaimana nih Tiara? Bagaimana sosok Kartini di mata Tiara nih? Kalau dari aku, jujur aku sangat dapat inspirasi banget dari era Kartini dalam menggapai mimpi aku gitu kan. Apalagi aku sebagai perempuan, aku tetap semangat untuk menggapai cita-cita aku. Dan sampai sini mungkin alhamdulillah salah satu cita-citaku tercapai, cuman di belakang itu aku juga masih banyak yang masih belum aku dapatkan gitu. Jadi kan kita jadi manusia nggak boleh cepat puas gitu kan katanya. Apalagi kita sebagai wanita gitu. Dan aku lihat juga sekarang wanita itu sudah banyak sekali tantangannya hampir sama kayak laki-laki. Kita sebagai wanita harus berani, kita harus percaya diri dan kreatif pastinya. Oke, jadi nggak boleh cepat puas juga ya Tiara ya. Itu benar sekali, harus digarisbawahi ya. Jangan pernah cepat puas, harus mau terus berusaha menjadi lebih baik lagi. Betul. Wow, keren banget ya jawaban Tiara ini. Ini kalau ikutan Miss Indonesia bisa juara ya Bu ya. Jawabannya luar biasa sekali Tiara. Boleh kita berikan tepuk tangan meriah hadirin sekalian. Ya itu dia tadi ya sesi talk show kita hari ini. Semoga talk show ini dapat menginspirasi seluruh wanita, seluruh hadirin yang hadir. Dan juga para pemirsa di rumah menyaksikan melalui RCTI Plus. Semoga talk show ini bisa menginspirasi Anda semuanya untuk menjadi sosok yang lebih baik lagi. Dan tetap berjuang, tidak boleh patah semangat. Oke, lanjut saja ya. Kita akan langsung masuk ke sesi kedua dari Indonesia Spiritful Woman 2021. Di mana kita akan memberikan penghargaan kepada wanita-wanita hebat yang sangat menginspiratif sekali. Oleh karena itu mari kita bersama-sama menyaksikan video tayangan berikut ini. Amanda Manopo, 21 tahun, artis cantik, muda dan sangat berbakat ini telah menunjukkan prestasinya yang sangat baik di dunia seni. Saat ini Amanda Manopo memainkan tokoh utama Andin dalam serial drama Ikatan Cinta di primetime RCTI yang sangat fenomenal dan selalu ditunggu-tunggu. Didukung dengan dedikasi yang tinggi dan pendalaman akting yang baik, membuat Ikatan Cinta produksi MNC Picture ini pernah mencapai 52,9% audience share tertinggi selama sejarah pertelevisian. Boleh kita berikan tepuk tangan meriah? Baiklah, selain itu juga mendapatkan penghargaan Muri untuk konsistensi audience share 46-48% selama 100 hari berturut-turut dan terus berlanjut hingga saat ini. Amanda Manopo, the young, talented and rising star. Carla Yules. Miss Indonesia 2020 Carla Yules tidak hanya mengambil hati para juri ketika berkompetisi, tetapi juga seluruh masyarakat Indonesia dengan keanggunan dan juga kepintarannya. Dr. Debrina Dewi, dokter garda terdepan penanggulangan COVID-19 di Wisma Atlet Jakarta ini adalah inspirasi nyata perempuan Indonesia yang berjuang untuk kesejahteraan dan kesehatan sesamanya atas dasar kemanusiaan. Krisdayanti, diva legendaris Indonesia yang baru saja merilis single baru dengan Sandi Sandoro ini tak hanya disibukkan oleh kegiatan sebagai penyanyi, karena saat ini beliau juga bertugas sebagai wakil rakyat yang mengurusi masalah ketenaga kerjaan dan kesehatan masyarakat Indonesia. Lyodra Ginting, pemenang Indonesian Idol tahun 2020 yang terkenal dengan teknik menyanyi whistle ini memang masih sangat muda. Tetapi ia membuktikan bahwa usia bukanlah halangan untuk berprestasi.
Maya Miranda Ambarsari. Pengusaha wanita Maya Miranda Ambarsari dengan berbagai perusahaan sukses seperti PT Batamek Shipyard dan PT Tritunggal Agung Propertindo, dan membuktikan bahwa wanita pun bisa memegang peranan penting di sebuah perusahaan. Patricia Mayori. Pengusaha muda dan penyanyi gospel Patricia Mayori beranggapan bahwa seorang wanita Indonesia modern harus dapat memaksimalkan potensi diri untuk melakukan hal-hal yang berguna bagi sesamanya. Rani Anggraini. Entrepreneur dan juga filantropis, Rani Anggraini menggunakan kesuksesannya untuk berbagi kepada sesama baik dalam komunitas Sahabat Kartini dan juga Yayasan Sosial Bahira. Rucita Permatasari, pengusaha wanita dan filantropis asal Surabaya, bergerak di bidang hospitality sebagai CEO Amitia Hotel and Resort, dan juga produk skincare dan makeup vegan sebagai co-founder dari Kaca, kosmetik serta founder aplikasi pendidikan instan Aja dan founder komunitas untuk Indonesia, di mana ia sudah dalam 8 tahun terakhir memberikan pendidikan gratis untuk anak tidak mampu. Tiara Andini memiliki beberapa lagu hits sejak menjadi runner-up Indonesian Idol tahun 2020. Tiara Andini tak hanya sibuk sebagai penyanyi, ia juga adalah salah satu host di acara dahsyat. Ya hadirin sekalian, boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah. Itulah para wanita hebat peraih penghargaan Indonesia's Beautiful Woman 2021. Langsung saja kami undang dan kami minta kesediaannya untuk naik ke atas panggung. Amanda Manopo, Carla Yuls, Dr. Debrina Dewi, Ibu Krisdayanti, Liodra Ginting, Maya Miranda Ambarsari, Patricia Mayori, Rani Anggraini, Rucita Permatasari, serta Tiara Andini. Dan untuk yang berhalangan hadir, apabila ada perwakilannya kami persilakan untuk naik ke atas panggung untuk menerima piala dan juga bukei bunga. Dan kembali kami minta kesediaan dari Ibu Liliana Tanusudibio untuk naik ke atas panggung untuk menyerahkan piala dan juga hand bouquet kepada wanita-wanita hebat peraih penghargaan Indonesia's Beautiful Woman 2021.
kami minta kesediaan dari Ibu Liliana Tanusudibio untuk berfoto bersama dengan para penerima penghargaan. Ya baik, terima kasih. Kami persilakan kembali untuk Ibu Liliana Tanusudibio untuk kembali ke tempat duduknya. Dan untuk para wanita-wanita hebat yang ada di depan, kami ucapkan sekali lagi selamat sebagai penerima penghargaan Indonesia's Beautiful Woman 2021. Kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk. Ya, hadirin sekalian, dikarenakan Amanda Manopo dan Dr. Debrina berhalangan hadir hari ini, mari kita bersama-sama menyaksikan video tayangan berikut ini. Hai pembaca High End Magazine dan pemirsa RCT Plus, saya Amanda Manopo mengucapkan terima kasih atas apresiasinya karena telah memilih saya sebagai salah satu penerima Indonesia Beautiful Woman 2021 Awards. Melalui penghargaan ini tentunya dapat memotivasi saya dan perempuan-perempuan Indonesia lainnya untuk terus bersemangat dan terus berkarya dan berprestasi. Terima kasih banyak atas dukungan selama ini kepada saya dan juga pada sinetron Ikatan Cinta. Yang pastinya adalah suatu kehormatan untuk saya karena bisa terlibat dalam proyek ini. Terima kasih. Halo, saya Dr. Debrina Dewi. Terima kasih banyak untuk IBW 2021. Luar biasa banget, ini apresiasi yang saya rasa. Saya hanya mewakili teman-teman nakes yang tahun lalu kita tahu sendiri kayaknya lumayan seru gitu ya. But even more than that juga kita tahu kalau kita balik ke zaman dulu, perempuan selalu diasosiasikan dengan perempuan cantik physically, tapi ya udah lu cantik aja gitu ya, strength-nya cuma di appearance. Tapi dengan adanya IBW ini, saya rasa tim High End juga ingin menyadarkan perempuan Indonesia kalau yes, of course being beautiful is our strength. Tapi even more than that, being strong dalam bidang apapun is also beautiful. So again, thank you so much. I wish I can come. Tapi aku harap suatu hari nanti bisa ketemu langsung sama tim HN dan semua awardees lainnya yang inspiring banget. Thank you. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah. Itu dia tadi video dari Amanda Manopo dan juga Dr. Debrina. Baiklah hadirin sekalian, seperti yang sudah saya janjikan tadi ya di awal acara bahwa akan ada penerima penghargaan Best Dress hari ini. Ada 2 orang pemenang nih. Hayo, kira-kira siapa? Nah, bagaimana kalau kita undang langsung saja Ibu Licia Jessica untuk naik atas panggung karena nanti akan langsung menyerahkan nih ya hadiah untuk para pemenang Best Dress. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Licia? Oke, Ibu Licia juga merupakan salah satu wanita yang sangat menginspiratif sekali ya. Selain cantik, ini luar biasa. Beliau ini dapat secara adil ya Bu ya, membagi waktu untuk pekerjaan, hobi, dan juga urusan keluarganya. Ini luar biasa banget. Ibu, apa kabar Bu? Baik. Kabar baik ya Bu ya. Langsung saja kita akan mempersilahkan Ibu Licia untuk membacakan pemenang Best Dress pada hari ini. Dan untuk pemenangnya adalah Liodra Ginting dan Krisdayanti. Yeay, boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah. Selamat untuk Mimi Kade dan juga Liodra Ginting. Kami minta kesediaan untuk naik ke atas panggung untuk menerima penghargaan yang akan diberikan oleh Ibu Licia Jessica. Oke, kita berikan tepuk tangan yang meriah. Wow, Mimi semangat sekali. Luar biasa, memang cantik luar dalam ya. Tidak hanya pakaian yang cantik tapi semangat spiritnya juga cantik sekali. Baiklah, dan bisa langsung diberikan hadiahnya. Terima kasih kepada Ibu Licia, Mimi Kade dan juga Liodra. Kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk. Baiklah hadirin sekalian, sebelum kita mengakhiri acara hari ini, kita akan mengadakan sesi foto bersama dengan para sponsor. Maka dari itu kami panggilkan sponsor kami pada hari ini, Bapak Gilang Widya Pramana dan Ibu Shandi Purnamasari selaku founder of MS Glow, Bapak Michael Surya, CEO of Adel Jewelry, serta Ibu Liana Surya selaku pemilik private manager Adel Jewelry. Kami minta kesediaan untuk naik ke atas panggung.
Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah hadirin sekalian, dan kami juga meminta kesediaan dari Ibu Liliana Tanusudibio untuk kembali naik ke atas panggung untuk berfoto dengan para sponsor kita. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah hadirin sekalian, inilah para sponsor yang mendukung acara hari ini. Ya, dan Ibu Liliana akan menyerahkan hand bouquet kepada para sponsor kita. Ya, kami persilahkan untuk berfoto bersama dan rekan-rekan media, kami persilahkan untuk mengabadikan. Baik hadirin sekalian, terima kasih kami ucapkan kepada para sponsor kita yaitu MS Glow dan juga Adele Jewelry. Juga para supporting partner kita Vera Kebaya serta Tribuke yang telah membantu untuk melancarkan acara hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di acara Indonesia's Beautiful Woman tahun depan. Terima kasih dan sampai jumpa.